Selamat pagi saudara. Selain informasi kebakaran di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, masih ada informasi lain, di antaranya seorang lelaki di Bandung yang menganiaya istri hingga tewas di hadapan istri siri pelaku, serta tertangkapnya 7 pencuri sepeda motor yang kerap beraksi dengan membawa pistol mainan. Langsung saja kita jelang buser selengkapnya bersama saya, Aziza Hanum. Saudara, 14 kios dan 5 unit rumah warga di Jalan Dolok Martimbang, Kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara terbakar pada Rabu siang. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Api masih berkobar ketika warga sibuk mengeluarkan barang-barang milik mereka keluar dari rumah yang terbakar. Kobaran api telah menghabiskan belasan kios dan rumah warga di Jalan Dolok Martimbang, Kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara. Warga menyesalkan saat kejadian mobil pemadam kebakaran terlambat tiba di lokasi kejadian. Kebakaran diduga berawal dari salah satu rumah warga dan kemudian merembet ke beberapa rumah dan kios yang ada di belakang rumahnya. Akibat angin kencang, api cepat membesar dan sulit dipadamkan. Sementara warga mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Salah seorang korban kebakaran menumpahkan kekesalan karena mobil damkar terlambat datang. Masyarakat berhamburan mencari penyelamatan rumah sementara pemadam sudah ditelepon tapi ternyata tidak datang. Pas hampir selang 1,5 jam, damkar yang datang dari Pembahas, bukan dari Tapanuli Utara. Warga makin kesal karena akibat kebakaran ini tidak ada barang yang bisa diselamatkan. Namun polisi mengaku sudah secepatnya menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran begitu informasi kebakaran diterima. Informasi dari masyarakat dari rumah Pak Arion Panjaitan. Dan kemudian melihat api demikian kita menghubungi Pemkab Utara untuk mendatangkan pemadam kebakaran. Kemudian setelah kebakaran bersama dengan masyarakat untuk memadamkan api. Ada pun rumah yang terbakar sebanyak 5 unit, kemudian 14 kios dan mobil carry 1. Tim Inafis Polres Tapanuli Utara sudah memeriksa lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Diduga kebakaran mengakibatkan kerugian miliaran rupiah. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Sementara itu, saudara, kebakaran juga melanda kawasan Kebonwaru di Kota Bandung, Jawa Barat pada Rabu siang. Setidaknya 10 rumah hangus terbakar. Api terus membesar menghanguskan 10 rumah di kawasan padat penduduk di kawasan Kebonwaru, Batu Nunggal, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu siang. Warga yang panik berhamburan keluar rumah dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Api kemudian bisa dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran Kota Bandung. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini selain 10 rumah hangus terbakar dan warga masih kaget melihat rumah terbakar. Yang terbakar ini adalah beberapa rumah, kurang lebih 10 rumah, kurang lebih masih terdata sementara 10 rumah. Dan rumah ini dihuni kurang lebih sementara juga ada 22 kakak. Petugas belum dapat memastikan api berasal dari mana. Namun api tiba-tiba muncul dari sebuah rumah hingga menjalar ke rumah yang ada di sampingnya. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat.
Sementara itu, saudara, pabrik briket arang di Parakan 5 Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat, Rabu malam meludes dilalap api. Diduga api berasal dari oven briket yang kepanasan sehingga terbakar dan menyambar briket lainnya. Kobaran api membumbung tinggi di langit Parakan 5 Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat, Rabu malam. Kejadian berawal saat oven briket arang di bagian gudang mengeluarkan api. Petugas piket malam berusaha untuk mematikan api tetapi tidak mampu memadamkannya. Api pun semakin liar dan menyambar ke briket arang lainnya. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran datang membawa 6 unit mobil pemadam kebakaran. Sementara itu, saudara, satu mobil klasik terbakar di ruas Jalan Raya Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu malam. Kesigapan petugas pemadam kebakaran dalam memadamkan api berhasil menyelamatkan kendaraan ini dari amukan si jago merah. Api masih menyala dari belakang satu mobil klasik di ruas Jalan Raya Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan ketika pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Dengan cepat kobaran api dipadamkan. Berkat kesigapan petugas, api hanya membakar bagian belakang kendaraan. Awal kejadian, mobil bernomor polisi B1051VL ini melaju dari arah Tanjung Barat menuju Jalan Raya Ragunan. Saat berbelok, tiba-tiba mesin kendaraan mendadak mati yang disusul dengan kepulan asap di bagian mesin. Mengetahui kendaraannya terbakar, pengemudi langsung menyelamatkan diri dengan cara meninggalkan kendaraan. Kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik di bagian mesin. Tak tahu starter sendiri tuh mobil, jalan ke situ, tak tahu. Ya udah pas di situ langsung gede. Pertama kan timbul api di belakang di situ. Nah pas udah reda di itu pakai pemadam, langsung reda kan. Terus mobil starter sendiri pindah ke situ langsung. Pemudi sih kurang tahu, tak tahu udah nggak ada aja pas saya lewat juga. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas dari arah Tanjung Barat menuju Jalan Raya Ragunan sempat ditutup untuk memberikan kesempatan petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Untuk proses penyelidikan lebih lanjut, kendaraan ini kemudian dievakuasi petugas unit Laka Lantas wilayah Jakarta Selatan. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Ke informasi selanjutnya, saudara, seorang lelaki di kota Palembang, Sumatera Selatan diserang secara brutal menggunakan cangkul oleh tetangganya sendiri pada Rabu sore. Meski korban sempat dilarikan ke rumah sakit, tetapi nyawanya tidak tertolong. Seorang anak perempuan menangis histeris di atas jasad ayahnya yang terbujur di ruang IGD Rumah Sakit Bari, Palembang, Sumatera Selatan. Sang ayah, Jakfar, sebelumnya diserang tetangga dengan cangkul. Naas saat dilarikan ke rumah sakit, Jakfar tidak bisa tertolong. Untuk kawan sih belarian nggak tahu bahwa luar itu kena kapak kan. Pas kami ke sana, dia terduduk atas air di dekat bangunan ini. Posisi korban duduk apa mana tadi? Lagi duduk sih. Lagi duduk. Ya. Pelakunya dari belakang. Pelaku dari belakang. Itu. Iya. Kenal sama pelakunya? Si korban. Kenal. Kalau masalah apa dia? Nah, kalau masalah kurang tahu juga sih. Belum diketahui apa motif pelaku tega menghabisi nyawa korban. Sementara Polsek Seberang Ulu 1 Palembang belum bersedia memberikan keterangan dengan alasan masih memburu pelaku yang kabur usai kejadian. Dedy Irwansyah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, seorang kuli bangunan di Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat menganiaya istri hingga tewas Rabu kemarin. Korban dianiaya di hadapan istri siri tersangka lantaran tersangka ini cemburu korban jalan dengan lelaki lain. Cecep Dadan, seorang kuli bangunan, ditangkap polisi setelah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga pada istrinya di rumahnya di Cisarua, Bandung, Jawa Barat. Cecep tidak hanya memukul Nani Sudiani sang istri dengan besi, tetapi juga menyundut dengan rokok di depan istri siri Cecep. Peristiwa yang terjadi 16 September lalu ini disebabkan karena Cecep cemburu Nani jalan dengan lelaki lain. Nah, jalan sama laki-laki lain ya? Iya. Tapi kan kamu juga istrinya banyak. Masa kamu boleh begitu istrinya lo? Ya, egois saya, Pak. Egois. Menyesal nggak? Menyesal. Menyesal ya.
Kamu ngapain aja itu istrimu? Pas dia ngaku saya pukul Pak. Iya, pukul apa aja coba? Saya nggak kehitung Pak, saking saya marahnya Pak. Oh, di bagian apa aja nggak berhitung ya? Iya, dada sama punggung sama Dada kepala. sama punggung. Iya, Dada sama punggung sama kepala ya? iya, Bagian belakangnya? iya. Dari hasil penyelidikan, korban terluka akibat pukulan tangan, besi, dan sundutan rokok. Luka yang diderita korban cukup parah. Meskipun sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat, tetapi nyawa korban tidak bisa diselamatkan. Akibat perasaan cemburunya, saudara Cecep, tersangka atau pelaku ini melakukan penganiayaan kepada istrinya dengan cara memukul istrinya menggunakan tangan dan kakinya. Usai diotopsi, jasad korban dibawa keluarga ke kampung halamannya di Kebumen, Jawa Tengah untuk dimakamkan. Sementara pelaku kini harus meringkuk di sel tahanan Mapolres Cimahi dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Cimahi, Jawa Barat. Sebuah mobil minibus yang membawa 11 penumpang mengalami kecelakaan maut di Tol Cipali kilometer 74 Purwakarta, Jawa Barat. Akibat kecelakaan ini 4 orang penumpang tewas, sementara 8 penumpang lainnya mengalami luka parah. Mobil berplat nomor B2935TRB ini ringsek setelah mengalami kecelakaan maut di Jalan Tol Cipali kilometer 74 Rabu pagi. Tepatnya di jalur B Bungur Sari Purwakarta. Saat kejadian, mobil melaju dari arah Cirebon menuju Jakarta dengan membawa 11 penumpang. Mobil mengalami pecah ban bagian belakang dan langsung oleng lalu menabrak bagian belakang truk. Akibatnya 4 penumpang tewas di lokasi kejadian, sementara 8 penumpang lainnya dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rozak, Purwakarta. Kasus kecelakaan ini tengah ditangani aparat Satlantas Polres Purwakarta. Kendaraan mengalami kecelakaan di jalur depan, kemudian oleng ke kiri di lajur 1, kemudian informasi dari TKP itu menabrak bagian samping kiri kendaraan truk dan akhirnya kendaraan ini tersebut tergelincir ke ROW dengan posisi kendaraan terbalik. Salah seorang korban meninggal dalam kecelakaan tol Cipali bernama Purianto dibawa ke rumah duka di daerah Cimanggis, Depok. Istri korban, Poniem, tak mampu menahan kesedihan dan terus menangisi kepergian sang suami. Setelah dipulangkan ke pihak keluarga, jenazah Purwanto kemudian disolatkan dan langsung dimakamkan. Zainal Arifin dan Nahyudi melaporkan dari Purwakarta dan Depok, Jawa Barat. Berniat membuat konten di media sosial, seorang anak berusia 15 tahun tewas tertabrak truk tronton. Korban tewas di lokasi kejadian setelah sempat terseret sejauh 8 meter. Korban bernama Raja berusia 15 tahun itu terseret truk tronton sejauh 8 meter. Akibatnya korban terluka parah dan tewas di lokasi kejadian di Jalan Raya Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, Rabu sore. Awal mula kejadian, korban bersama 5 orang temannya menghentikan mobil tronton sembari membuat konten video. Namun nasib naas menimpa Raja yang keberadaannya tak terlihat oleh sopir truk. Warga Cimanyang Pamijahan itu pun masuk ke kolong truk dan terseret ban truk sejauh 8 meter. Yang biasa stop mobil dengan cara yang arogan, jadi dia nyetup dump truck. Mungkin dump truck itu sudah tidak bisa ngerem lagi, akhirnya satu orang, di situ ada beberapa orang mas, ya. Jadi satu orang yang kelindas, gitu. Informasinya lagi bikin konten gitu pak, di videoin gitu. Betul, seperti itu. Pasca kejadian, aparat unit Laka Lantas Polres Bogor langsung menahan sopir truk. Sementara korban dibawa ke rumah sakit sebelum dipulangkan ke pihak keluarga. Asep Solihin melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Seorang gadis ABG ditangkap aparat Polresta Bogor Kota karena diduga menjadi bagian dari kelompok begal. Tersangka terekam kamera pengawas di Jalan Juanda, Kota Bogor saat sedang melukai korban bersama dengan komplotannya. Dalam rekaman CCTV, 4 orang begal beraksi di Jalan Juanda, Kota Bogor beberapa waktu lalu. Para pelaku melukai korban yang tengah mengendarai sepeda motor seorang diri. Berbekal rekaman CCTV, aparat Polresta Bogor Kota akhirnya bisa menangkap komplotan begal ini dan menyita senjata tajam yang digunakan saat perampokan. Salah seorang tersangka dalam komplotan ini adalah perempuan berusia 20 tahun.
Perempuan ini berperan sebagai joki dalam mengendarai motor dan memepet korban. Sementara itu, aparat Satreskrim Polresta Bogor meringkus 7 pelaku pencurian sepeda motor yang kerap beraksi dengan membawa pistol mainan. Para pelaku ini berhasil ditangkap di daerah Garut, Jawa Barat. Kayaknya dia udah tahu deh itu di CCTV. Iya. Inilah aksi pencurian sepeda motor di kontrakan mahasiswa di daerah Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. 2 orang pelaku terekam kamera pengawas CCTV masuk ke dalam kontrakan. Pelaku terlihat menodongkan pistol dan mengancam penghuni kontrakan. Keduanya kemudian menggasak 2 sepeda motor metik yang parkir di teras rumah. Rabu siang, aparat Satreskrim Polresta Bandung menangkap 7 orang pelaku pencurian sepeda motor. Mereka merupakan komplotan pencuri yang kerap menyatroni rumah warga di wilayah Kabupaten Bandung. Ke-7 pelaku ini ditangkap di daerah Garut, Jawa Barat. Sebagai barang bukti, polisi menyita 30 unit sepeda motor hasil curian. Para pelaku berhasil ditangkap setelah polisi mendalami rekaman kamera pengawas serta melacak plat nomor sepeda motor korban. Kelompok pelaku mereka semua berasal dari Limbangan Garut. Jumlahnya 10 orang, peran mereka berganti-gantian. Biasanya mereka bermain, satu kali main itu 4 orang. Dari 10 orang, 7 orang berhasil kita lakukan penangkapan di wilayah Limbangan, kemudian 3 orang masih DPO. Dalam sekali beraksi, komplotan ini mampu menggasak 3 sepeda motor. Motor curian itu kemudian dijual kepada penada sebesar 1 hingga 3 juta rupiah. Para pelaku telah beraksi di 30 lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Bandung. Sementara itu, pistol yang digunakan para pelaku untuk mengancam korban ternyata hanyalah pistol mainan berupa korek api. Sering pakai senpi, memang itu sengaja begitu? Enggak, baru-baru. Itu senpi apa sih? Korek api. Dapat dari mana kamu? Dari teman. Kenapa sih nekat pakai senpi itu biar? Buat nakut-nakutin. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 363 dan pasal 365 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Polisi menangkap penjamret yang kerap merampas handphone milik pesepeda di kawasan Jalan Gajah Mada, Taman Sari, Jakarta Barat. Salah seorang korbannya adalah staf Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Rekaman kamera pengawas saat penjamret beraksi di Jalan Gajah Mada, Taman Sari, Jakarta Barat viral. Seorang pesepeda yang tengah melintas dipepet pelaku yang berjumlah 2 orang mengendarai sepeda motor. Korban sempat terjatuh 2 kali saat hendak mempertahankan HP miliknya. Pengakuan warga, lokasi ini memang rawan aksi kejahatan jalanan. Bukan kali pertama penjamret mengincar pesepeda dan pengendara sepeda motor. Daerah sini sih kadang-kadang kalau malam sih sore ya rawan juga sih. Rawan ya Bang ya? Iya. Biasanya sama jambret atau apa? Ya kalau penjamretan sih ya tergantung mungkin tergantung suasana sih, kalau lagi sepi kali mungkin ya. Atau ada tujuan maksud tertentu gitu ya. Tahu ya kalau itu sih tergantung di pelaku yang menjamretnya. Oh, jadi sering ya Bang di sini ada jamret gitu ya? Dulu sih ada yang ya, tapi saya kurang tahu ya dulu kata orang. Mungkin yang orang lagi main HP ya mungkin lagi jamret langsung pergi gitu. Tidak menunggu lama, aparat Polres Jakarta Barat menangkap penjamret yang kerap mengincar pesepeda. Hasil pemeriksaan, pelaku yang sama pernah menjamret seorang staf Menteri Keuangan. Bagaimana yang dicuri, dan perlu diketahui juga, mungkin kita ingat beberapa bulan yang lalu kejadian bahwasanya ada penjamretan di daerah Jalan Gajah Mada, yang mana korban merupakan salah satu staf kementerian, dan hasil interogasi yang kita cocokkan dengan hasil rekaman CCTV, pelaku mengakui bahwa dia juga yang melakukan penjamretan tersebut. Tersangka ditangkap di kampung halamannya di kawasan Palembang, Sumatera Selatan akhir pekan kemarin. Dari tangan tersangka disita sejumlah barang bukti, diantaranya 5 unit telepon genggam dan pakaian yang digunakan saat beraksi. Tersangka MS merupakan penjamret spesialis pesepeda. Tersangka mengaku sudah beraksi sebanyak 6 kali. Sementara alasan mengincar pesepeda lantaran korban dinilai lebih mudah dijamret. Mungkin kan yang kita ketahui bahwasanya pesepeda kan sering meletakkan handphonenya
di bagian samping atau belakang yang memang sangat gampang diidentifikasi, misalkan ada benjolan atau apa, itu menurut dia lebih gampang dan dia kan melakukannya dari belakang tuh. Jadi kewaspadaan korban ini memang minim. Sejauh ini polisi masih mengembangkan kasus penjamretan ini. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Sementara ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Arafah Supandi melaporkan dari Jakarta. Terlibat peredaran narkoba, polisi menangkap 2 disc joki di Jember, Jawa Timur. Busra akan segera kembali dengan informasinya.